Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felisa Putriana Mujahidah. Saya dari kelas 10 PPK 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah. Dampak penjajahan Jepang bagi bangsa Indonesia dalam bidang politik. Bidang politik. Sejak awal pendudukannya di Indonesia, Jepang melarang segala aktivitas politik seperti organisasi politik, organisasi sosial, maupun organisasi keagamaan, serta mengganti organisasi tersebut dengan organisasi bentukan Jepang. Satu-satunya organisasi yang tidak dibubarkan adalah Majelis Islam Ala Indonesia (MIAI) yang telah berdiri sejak masa Hindia Belanda. MIAI berkembang dengan pesat karena mendapatkan simpati dari masyarakat karena mengancam kepentingan Jepang. Maka MIAI dibubarkan pada 1943 dan menggantinya dengan Majelis Syuriah Muslimin Indonesia (Masyumi) yang dipimpin oleh KH Hamzah Asy'ari. Jepang juga membatasi pergerakan dari tokoh pergerakan yang bersifat non-kooperatif dengan mengawasi secara ketat melalui polisi rahasia Kompetai. Kompetai juga turun di masyarakat guna menghukum siapa saja yang tidak pro terhadap Jepang dengan menghukum tanpa proses pengadilan. Hak asasi manusia pada masa pendudukan Jepang nyaris tidak berlaku. Berikut adalah hal-hal yang tidak dilakukan Jepang untuk menarik simpati penduduk Indonesia. 1. Mendorong bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan melarang penggunaan bahasa Belanda. 2. Membentuk kerjasama dengan tokoh nasionalis melalui gerakan TPA. 3. Membentuk organisasi pusat tenaga rakyat atau Putera dan menempatkan 4 kerangkai yaitu Soekarno, Hatta, KI Hajar Dewantara, dan KH Mas Mansur sebagai pemimpinnya. Organisasi ini bertujuan menyatukan potensi masyarakat untuk kepentingan Jepang. Namun, organisasi Putera juga dimanfaatkan para tokoh nasionalis untuk menanamkan nasionalisme. Setelah melihat Putera bermanfaat pada kepentingan Indonesia, maka Putera dibubarkan oleh pemerintah Jepang. 4. Membentuk Badan Pertimbangan Pusat atau dinamakan Chūsanggi-in pada 1 Agustus 1943. Tugas dari Chūsanggi-in adalah memberikan saran atau tindakan yang dapat diambil oleh pemerintah Jepang serta menjawab pertanyaan terkait masalah. 5. Mendirikan Jawa Hakokai atau Himpunan Kebaktian Jawa pada tahun 1944. Berbeda dengan organisasi yang lain, Jawa Hakokai dipimpin oleh seorang Gunseikan atau kepala pemerintah karena merupakan organisasi resmi pemerintah. Perubahan politik Indonesia selama pendudukan masa Jepang. Sebelum kedatangan Jepang di Indonesia, Belanda telah mengendalikan wilayah tersebut selama 350 tahun. Penguasaan yang berlangsung lama menyebabkan karakter masyarakat pada masa penjajahan Belanda terbentuk sesuai dengan kebijakan negara tersebut. Selama masa kolonialisme, Belanda menerapkan 4 kebijakan, yaitu menyebabkan penderitaan bagi penduduk. Pertama, kebijakan ekonomi VOC yang mengharuskan orang Indonesia membayar pajak atau hasil bumi kepada Belanda. 2. Sistem Verleventary mengharuskan masyarakat untuk menjual hasil panen mereka kepada Belanda dengan harga yang sangat rendah. Kebijakan 3. Stelsel yang mewajibkan warga peringan untuk menanam kopi. Pekerja rodi menyebabkan rakyat Indonesia bekerja tanpa upah yang mengakibatkan banyak kematian akibat kelaparan. Sejak itu, penderitaan rakyat Indonesia ditandai dengan kemiskinan, kelaparan, penyebaran penyakit, kematian yang meningkat akibat kelaparan dan kekejaman penjajah, serta keterbelakangan dan ketidaktahuan yang meluas di seluruh Indonesia. Artikel ini membahas tentang perubahan politik di Indonesia selama pendudukan Jepang, yaitu pada tahun 1942 sampai 1945. Memiliki dampak besar pada kekuasaan dan kesadaran politik masyarakat. Jepang menggantikan kekuasaan Belanda dan menerapkan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan sumber daya. Penjajahan Jepang berlangsung dari tahun 1942 hingga 1945. Meskipun relatif singkat, namun dampaknya terhadap bidang politik di Indonesia cukup signifikan. Berikut beberapa dampak penjajahan Jepang bagi bangsa Indonesia dalam bidang politik.
Dampak positifnya, 1. Pembajaran nasionalisme. Penjajahan Jepang memicu semangat nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia. Jepang berhasil membangkitkan kesadaran akan pentingnya kemerdekaan dan identitas nasionalnya. 2. Pembentukan badan-badan politik. Jepang membentuk Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Badan-badan ini berperan penting dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 3. Pengakuan hak-hak rakyat. Jepang mengakui hak-hak rakyat Indonesia seperti hak berbicara, hak berorganisasi, dan hak beragama. Dampak negatifnya adalah 1. Penindasan dan kekerasan. Penjajahan Jepang juga diwarnai dengan penindasan dan kekerasan terhadap rakyat Indonesia. Banyak orang Indonesia yang menjadi korban kekerasan, penahanan, dan pembunuhan. 2. Eksploitasi sumber daya alam. Jepang juga melakukan eksploitasi sumber daya alam Indonesia seperti minyak, batu bara, dan kayu untuk kepentingan perang dahulu. 3. Pembentukan militer. Jepang membentuk militer Indonesia seperti PETA, Pembela Tanah Air, dan Heiho yang digunakan untuk kepentingan Jepang. Dampak jangka panjangnya adalah kemerdekaan Indonesia. Penjajahan Jepang memicu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pembentukan pemerintahan. Setelah kemerdekaan, Indonesia membentuk pemerintahan yang dipinjam oleh Presiden Soekarno dan Wali Presiden Muhammad Hatta. Ketiga, perjuangan melawan penjajahan. Penjajahan Jepang memicu perjuangan melawan penjajahan di Indonesia. Perjuangan ini berlanjut hingga tahun 1949, ketika Indonesia secara resmi diakui sebagai negara yang merdeka oleh Belanda. Dalam keseluruhan, penjajahan Jepang memiliki dampak yang kompleks dan negatif terhadap bidang politik di Indonesia. Meskipun ada dampak negatif, namun penjajahan Jepang juga memicu perjuangan kemerdekaan dan pembentukan pemerintahan Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.